refresh, ya, dia sudah memasukkan ya di sini, NIM, nama, alamat, fakultas, ya. Kita klik di bagian delete lagi, ada pesan, yakin mau delete data, kita klik di bagian simpan data, dia berhasil masukkan data baru, tunggu 5 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pastikan terlebih dahulu yang namanya XAMPP sudah jalan ya, dan Apache serta MySQL-nya sudah jalan. Kalau misalnya sudah, kita langsung buka yang namanya Google Chrome yang kita miliki, ataupun Firefox yang teman-teman miliki. Kita buka yang namanya phpMyAdmin, ketikkan saja di sana localhost phpMyAdmin. Kemudian dia akan melakukan penampilan dari phpMyAdmin di Google Chrome kita. Kalau misalnya sudah, kita klik di bagian database, kita buat satu database baru, misalnya kita berikan nama, yakni adalah akademik. Kemudian kita klik di bagian create. Kalau misalnya sudah, kita buat yakni adalah sebuah tabel, misalnya kita berikan nama, yakni adalah mahasiswa. Kemudian kita buat 5 kolom misalnya, kita klik di bagian go. Kalau sudah, kita akan buat beberapa kolom dan kita akan berikan tipe di tiap-tiap kolomnya. Yang pertama kita berikan nama, yakni adalah ID, kemudian tipenya adalah integer, kemudian kita scroll ke bagian kanan, kita buat yakni adalah auto increment. Kalau sudah, kita buat lagi kolom berikutnya, yakni adalah NIM. Kita berikan dengan menggunakan varchar, misalnya kita berikan varchar 25, kemudian kita scroll ke bagian kanan, dan di sana kita akan berikan dia, yakni adalah, sebentar, kita lihat dulu, Unix ya, kita klik di bagian index, dan kita pilih di bagian Unix. Klik saja bagian Go. Untuk NIM kita berikan unik ya, karena kalau di bagian database akademik biasanya tidak ada NIM yang sama di satu universitas. Kemudian kita buat setelah NIM yakni adalah nama, kita berikan varchar juga, berikan saja yakni panjangnya 25 sama, kemudian yang berikutnya kita buat yakni adalah alamat. Kita berikan varchar juga, kemudian lengthnya terserah mau dibuat seperti apa, misalnya kita buat sama saja, alamat yakni panjangnya adalah 25. Kemudian berikutnya kita buat kolom berikutnya, yakni adalah fakultas. Kemudian kita berikan varchar juga. Untuk panjang terserah ya, misalnya kita buat 25 saja. Kemudian kalau misalnya sudah, kita klik di bagian save. Baik, kita sudah buat satu database dan satu tabel, yakni adalah tabel mahasiswa. Kita sudah membuat satu database, selanjutnya kita buka yang namanya Visual Studio Code yang kita miliki. Kita klik di bagian file, kemudian kita buat new file saja, kemudian kita langsung save ya, Ctrl S. Kemudian kita buat satu folder baru di XAMPP yang kita miliki. Saya arahkan dulu dia ke this PC, ya, kemudian ke C. Kemudian XAMPP 2, saya punya dia di htdocs. Kemudian kita buat satu folder baru. Misalnya kita berikan nama PHP MySQLi, kemudian kita double klik saja. Kita cari yang namanya PHP MySQLi. Oke, kemudian kita buat satu file. Misalnya langsung kita berikan nama, yakni adalah index.php. Kemudian kita klik di bagian save. Baik, kemudian kita akan buat untuk melakukan koneksinya ya. Ketikkan dulu untuk tagnya PHP. Kemudian kita buat beberapa variabel di sini. Yang pertama adalah hostnya. Hostnya kita masukkan yakni adalah localhost. Kemudian yang berikutnya kita berikan yakni adalah usernya. Usernya adalah root ya, root. Kemudian yang berikutnya passwordnya. Passwordnya karena kita pakai yang namanya XAMPP biasanya kosong. Kemudian kita masukkan database-nya, DB. Yakni adalah database. Untuk database tadi kita sudah membuat dan kita berikan nama yakni adalah akademik. Nah, selanjutnya kita buat variabel koneksi ya, koneksi. Untuk koneksi kita akan menggunakan yang namanya fungsi dari MySQL, ketikkan saja MySQLi connect. Oke, kemudian kita masukkan di sana parameter untuk melakukan koneksi ke database. Yang pertama adalah hostnya, kemudian yang berikutnya adalah usernya, kemudian yang berikutnya adalah passwordnya, dan yang terakhir kita masukkan yakni adalah DB-nya. Oke, kalau misalnya sudah kita pastikan bahwa koneksinya sudah running, kita ketikkan seperti ini saja, tanda seru, kemudian kita masukkan koneksi. Nah, kalau misalnya ada masalah dalam koneksi, maka kita akan berikan peringatan di sana. Ini ada digunakan untuk cek koneksi ya, cek koneksi. Kemudian kita berikan di sana, kalau misalnya koneksinya ada masalah, kita berikan die. Ya, kemudian kita berikan pesan.
tidak bisa terkoneksi ke database seperti ini. Kemudian kalau misalnya dia connect, untuk coba kita masukkan saja else juga, kita berikan tulisan koneksi berhasil seperti ini. Nah, berikutnya kita buka Google Chrome kita dan pastikan ketika kita menjalankan yang namanya Google Chrome kita ada tulisan koneksi berhasil. Buka dulu yang namanya Google Chrome, kita ketikkan di sini localhost php mysqli, klik saja enter. Baik, ada tulisan ya koneksi berhasil. Artinya koneksi antara localhost dan juga PHP kita sudah berhasil untuk menyambungkan ke database PHP MyAdmin kita dan kita berikan nama yakni adalah akademik. Setelah koneksi berhasil, kita akan membuat style. Coba kita hilangkan dulu yang pertama, yakni adalah pesan echo koneksi berhasilnya, karena yang kita butuhkan hanya pesan kalau misalnya tidak ada koneksi. Kita blok saja, kemudian kita delete. Kemudian kita tutup tagnya. Kemudian berikutnya kita akan berikan style di bagian HTML kita. Kita menggunakan snippet yang disediakan oleh Visual Studio Code. Ketik saja tanda seru. Kemudian kita pilih bagian atas, emit abbreviation-nya bagian atas ini. Kita klik saja. Baik, dia selanjutnya akan menampilkan beberapa tag HTML. Kita ubah di bagian title-nya. Misalnya kita ganti dengan nama data mahasiswa. Kita save, ya. Kemudian kita akan berikan style di bagian HTML ini dengan menggunakan yang namanya Bootstrap. Kita menuju ke bagian Google Chrome kita. Kemudian kita buka alamat getbootstrap.com. Kemudian arahkan ke bagian introduction. Kita scroll ke bawah. Kita cari yang namanya CSS. Kita blok saja. Ctrl C ya, kita akan copy dan kita akan letakkan dia ke Visual Studio Code yang kita miliki. Kita melompat menuju ke Visual Studio Code. Kita letakkan saja di bagian bawah dari title. Enter, kemudian kita Ctrl V di sini. Kemudian kita save. Ya, kalau sudah, kita akan menuju ke bagian dalam dari body. Kita berikan kelas, yakni adalah MX Auto ya. Dia akan membuat sebuah div dan kita bisa melihat nantinya tampilan divnya akan menuju ke tengah. Kita ketikkan titik, kemudian kita masukkan MX main auto ya. Kemudian kita pilih bagian atas ini ada emit abbreviation. Klik saja ya. Kemudian dia akan menampilkan yang namanya max auto div ya. Oke, kalau misalnya sudah, kita pilih bagian tengah ini, kemudian kita enter. Nah, di bagian tengah ini akan kita masukkan cut yang dimiliki oleh yang namanya Bootstrap. Kita lompat lagi menuju ke yang namanya Bootstrap kita. Kita cari di sini. Di bagian kiri atas, kita masukkan card, ya. Kemudian kita pilih bagian atas ini. Oke, kemudian kita coba scroll ke bawah untuk menggunakan yang namanya card, dan kita butuh nantinya adalah judul juga ya. Kita coba scroll ke bawah, kita lihat yang bisa kita pilih di sana. Coba. Yang pertama kita gunakan ini saja. Kita blok, ya. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita letakkan dia di Visual Studio Code yang kita miliki. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita letakkan di sini. Oke, kita blok di bagian cut kita ini, ya. Kemudian klik kanan, pilih di bagian format dokumen, ya, biar tampilannya lebih bagus ya. Oke, kemudian berikutnya di bagian cut header kita berikan tulisan. Sebelumnya tulisannya adalah feature ya. Kita ganti dengan menggunakan create atau edit data misalnya, ya. Kemudian kita save. Kalau sudah, kemudian kita hilangkan saja di bagian cut body ini, di dalamnya kita hilangkan, kemudian kita delete. Oke. Kemudian kita akan masukkan di dalamnya, yakni adalah form ya. Formnya akan kita gunakan untuk memasukkan beberapa kolom yang tadi sudah kita siapkan di database kita. Kita ketikkan dulu, yang pertama adalah form, action. Actionnya kita kosongkan saja, kemudian kita berikan method. Metodenya adalah post ya. Oke, kemudian kita tutup formnya, kemudian kita enter. Nah, di dalam form ini nantinya akan kita masukkan beberapa kolom yang akan kita gunakan. Mumpung kita masih di Visual Studio Code, kita buat form di bawahnya juga untuk menampilkan data. Yang atas kita copy ya, blok, kemudian Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian bawah. Bagian atas ini untuk digunakan sebagai tempat untuk masukkan data. Kita berikan komen dulu untuk memasukkan data ya. Kemudian kita siapkan di bagian bawah ini, yakni adalah untuk mengeluarkan data. Kita berikan komen dulu. Untuk mengeluarkan data. Oke. Baik, di bagian bawah kita ganti dari yang namanya create atau edit data, kita ganti dengan data mahasiswa. Oke, kemudian kita save. Untuk form kita hilangkan, ya.
Kemudian kita save lagi, kita coba lihat di bagian Visual Studio Code kita. Kita coba refresh. Baik, dia sudah menampilkan tulisan ya. Di bagian atas ada tulisan create atau edit data, dan di bagian bawah ada tulisan yakni adalah data mahasiswa. Untuk di bagian bawah kita berikan style ya. Di bagian bawah kita berikan style, nantinya tulisannya adalah berwarna putih. Dan kita berikan background-nya berwarna grey ya. Dan kita akan menggunakan yang namanya Bootstrap, kelas dari Bootstrap-nya. Kita menuju ke Visual Studio Code lagi, dan nanti kita akan letakkan dari formnya ini menuju ke tengah, dan lebarnya kita buat misalnya 800 pixel. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita buat di sini tadi masukkannya card header ya. Kemudian kita berikan text white. Kemudian kita berikan background-nya BG secondary ya. Lagi-lagi kalau misalnya mau lihat dokumentasinya bisa buka di alamat get bootstrap kita tadi. Kemudian kita setting lagi di bagian Max Auto ini, kita berikan style ya. Kita berikan style dulu biar dia lebih ke tengah, dan kita berikan ukuran dari div-nya. Masukkan saja di bagian head-nya tadi, style. Oke, kemudian di bagian sini kita masukkan kelas yang akan kita edit, Max Auto. Oke, kita berikan width. Width-nya misalnya adalah 800 pixel ya. Kita save. Sekarang kita coba buka lagi bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Baik, ternyata ada salah kelihatannya sepertinya. Kita ganti dulu di bagian kelasnya, bukan Max Auto ya. Tadi kita nuliskannya Max Auto, kita ganti dulu MX Auto. Typo teman-teman, maaf. Save. Kita ulangi lagi. Baik, dia sudah menuju ke tengah ya. Nah, selanjutnya kita atur juga di bagian card-nya biar dia ada jeda antar satu card dengan card yang lain. Kita atur di bagian style kita. Kita tambahkan di sini, tadi kita sudah masukkan, ya ini adalah MX Auto. Masukkan lagi satu card, ya. Kemudian kita berikan margin top. Ya, kita berikan margin top misalnya ukurannya adalah 10 pixel. Ya, save. Kita coba lihat lagi. Baik, dia sudah ada jarak ya, dari atas sudah ada jarak dan di bawah sudah ada jarak. Nah, selanjutnya kita akan masukkan untuk bagian formnya, kita masukkan beberapa isian nantinya. Kita menuju ke alamat get bootstrap kita tadi. Kemudian kita cari di bagian search doc ini, masukkan misalnya form. Ya, pilih bagian atas. Kita coba lihat. Misalnya bagian form control ya, form control. Baik, kita buat seperti ini saja. Jadi nanti di bagian kiri adalah dari namanya, labelnya. Kemudian di bagian kanan dia akan berisikan yang namanya isiannya. Ini kita blok contohnya. Ctrl C. Ya, kemudian kita letakkan di Visual Studio Code kita. Kita letakkan di dalam form ini. Kita Ctrl V di sini. Oke, kemudian kita blok. Belum rapi, klik kanan, kemudian klik di bagian format dokumen. Baik ya, dia sudah menuju ke tengah dan formatnya lebih rapi. Kemudian kita edit di sini. Yang pertama kita masukkan ya ini adalah name-nya. Label for kita masukkan name. Kemudian kita ganti dari yang namanya email, ganti yang namanya name ya. Kemudian di bagian bawahnya kita ganti di sini. Untuk input type-nya text, betul. Kemudian read only kita hilangkan. Oke, kemudian kita berikan ID di sini, name. Nah, kemudian value kita ganti name ya. Kita blok bagian value-nya, kita ganti yang namanya PHP echo $name ya. Untuk maksudnya nanti kita akan jelaskan di bagian belakang ya. Oke, berikutnya setelah name yang perlu kita masukkan adalah tadi yakni adalah nama ya. Kita masukkan, yang berikutnya adalah nama. Ini kita blok dari bagian div ini. Blok, Ctrl C, kemudian kita enter di sini. Setelah name yakni adalah nama. Kita ganti bagian dalam sini, name kita ganti dengan nama. Nah, sama di bagian dalam sini tadi kita sudah masukkan yang adalah name, kita ganti nama. Kemudian value-nya kita ganti yakni adalah nama. Oke, kita terlupa satu, yakni adalah memberikan name ya. Kita berikan name di sini, name, yakni adalah name. Sama di bagian bawah juga kita masukkan name, yakni adalah nama ya. Sudah, kita scroll, kita blok lagi, Ctrl C, kemudian kita masukkan lagi, yakni adalah alamat, ya. Kemudian kita scroll ke bagian kanan, kita ganti di sini alamat, ya.
Kemudian di bagian bawah ID-nya kita ganti, yakni adalah alamat. Name-nya kita ganti juga, yakni adalah alamat. Lanjut di bagian value, ganti juga di sini dari yang sebelumnya nama kita ganti dengan alamat. Ya, kita sudah masukkan name, nama, alamat. Lanjut kita tambahkan satu lagi, yakni adalah fakultas. Kita blok lagi. Oke, kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di bagian bawahnya, kita Ctrl V saja. Ya, di sini kemudian kita masukkan, yakni adalah fakultas. Kita ganti di sini fakultas, fakultas ya. Nah, karena kita akan masukkan fakultas, kita ganti bukan tipenya teks, tapi kita ganti dengan yang namanya select. Ini kita blok di bagian input type, kita delete, kita ganti dengan yang namanya select. Kemudian kita berikan kelas. Kelasnya kita masukkan form control. ID-nya kita masukkan. Misalnya kita masukkan dengan fakultas. Oke, kemudian di dalamnya sini kita masukkan, di dalam select ini kita masukkan. Yang pertama adalah option, value. Kemudian kita berikan kosong saja. Kemudian kita berikan di sini di dalam option ini kita masukkan pilih fakultas. Ya. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi setelah option value, misalnya kita berikan static dulu saja. Dua fakultas ya, option, value, misalnya kita masukkan fakultas yang pertama adalah Saintek misalnya. Kemudian kita tuliskan di sini Saintek. Ya, kemudian kita masukkan lagi yang berikutnya, option, value. Yang berikutnya Soshum misalnya, kita berikan di sini Soshum. Ya, sama seperti yang di bagian atas tadi kita masukkan, yakni adalah value, kemudian echo alamat, dan juga echo nama serta echo name. Di bagian bawah sini, di bagian option value, kita masukkan juga dengan menggunakan cara if, ya. Kemudian kita berikan dengan cara fakultas, fakultas sama dengan Saintek. Kita berikan echo di sini, echo selected. Seperti ini ya. Jadi nantinya ketika seseorang itu melakukan penambahan data ataupun melakukan edit data dan fakultasnya berisikan dengan Saintek misalnya, maka dia akan langsung otomatis melakukan pemilihan kepada option di bagian Saintek. Nah, sama kita copy saja, kemudian kita letakkan di bagian bawah sini, ya, kita blok Ctrl C ya, kemudian kita letakkan di bagian bawah sini, Ctrl V saja, kemudian fakultas Saintek ini kita ganti dengan yang namanya Soshum. Ya, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Baik, dia menampilkan di sini ya, ada name, nama, alamat, fakultas, dan di sini sudah ada pilihannya, Saintek dan Soshum. Tapi di sini menampilkan ada notice ya. Ada undefined variable name, nama, alamat, dan juga fakultas. Kita tambahkan di bagian script kita, dan nanti sekalian kita tambahkan di sini ada satu tombol yang akan kita gunakan. Ya, kita menuju ke Visual Studio Code kita. Kita siapkan dulu di sini untuk bagian tombolnya. Baik, tombol misalnya kita berikan dengan call 12. Ya, kemudian kita klik saja. Di sini kita masukkan. Misalnya kita berikan input, type. Type-nya adalah submit. Kemudian kita berikan name. Name-nya adalah simpan ya, misalnya. Kemudian kita berikan value. Value kita berikan isiannya, misalnya simpan data. Kemudian kita berikan kelas. Kelasnya di Bootstrap kita pakai yang btn primary. Ya, dia akan menampilkan warna biru. Oke ya, kita sudah membuat yang namanya tombol. Kita scroll ke atas, teman-teman. Scroll, ya. Kemudian kita berikan di sini untuk memasukkan variabelnya, biar tidak menampilkan error seperti tadi. Kita masukkan yang pertama adalah name. Kita berikan kosongan seperti ini. Name sama dengan, kemudian tanda petik. Nah, lanjut di sini kita masukkan nama. Ya, sebentar. Nama sama dengan tanda petik. Ini kita atur biar lebih rapi. Setelah name nama, yakni adalah alamat. Setelah alamat kita masukkan yakni adalah fakultas, teman-teman. Fakultas. Oke. Ya, kita coba tab, ini juga tab, ini juga tab ya, biar tampilannya lebih rapi. Baik, kita save. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Ya, dia sudah menampilkan untuk pesannya, tapi di sini sepertinya tadi kita masukkannya bukan from control ya. Coba kita menuju ke Visual Studio Code kita.
Scroll ke bawah. Kemudian di sini kita lihat tadi kita masukkan plain text. Ini kita hilangkan plain text-nya. Ini juga kita hilangkan plain text-nya. Yang bawah juga kita hilangkan plain text-nya. Oke, kalau sudah kita save, Ctrl S. Kita coba lagi buka. Refresh. Ya, dia sudah memasukkan ya di sini NIM, nama, alamat, fakultas ya. Kita menuju ke Visual Studio Code yang kita miliki, kita scroll ke atas ya, kita scroll ke atas, kemudian kita akan buat untuk proses memasukkan data. Kita masukkan saja di bagian bawah dari fakultas ini, kita enter ya. Kemudian di sini kita masukkan if. Kemudian kita masukkan di sini iset ya. Kemudian kita di dalam iset ini kita masukkan $_ post submit ya. Ini akan digunakan untuk memasukkan datanya ya. Oke, setelah kita masukkan yang ini adalah post submit, kita buat variabel baru misalnya NIM, kita berikan nilai dari $_ post dari NIM, dia akan menangkap data yang kita masukkan tadi dari isian NIM ya. Coba kita lihat scroll ke bawah sebentar. Di sini kita lihat tadi kita masukkan ya, ini adalah NIM ya, ID NIM, kemudian di sini adalah name-nya NIM ya. Kemudian di sini kita akan memasukkan value-nya dari NIM. Nah, name dari NIM ini ya, name dari NIM ini, maka dia akan ditangkap di PHP kita ini, di mana dia akan ditangkap dalam bentuk post NIM dan akan disimpan dalam variabel yang namanya NIM. Nah, selanjutnya kita masukkan yang sama, NIM, nama ya, nama. Kita masukkan yang sama, post, nama. Lanjut, setelah nama, ya ini adalah alamat. Kita masukkan juga _post. Masukkan di sini alamat. Lanjut, setelah NIM, nama, alamat, kita lanjutkan berikutnya, ya ini adalah fakultas. Fakultas. Kita masukkan juga dengan post, fakultas. Ya, seperti ini ada NIM, nama, alamat, fakultas. Nah, selanjutnya kita cek, ketika dia dimasukkan, kita pastikan bahwa variabel-variabel tersebut sudah ada isinya. Kita masukkan dengan if, ya. Kita dalam tanda kurung seperti ini, kemudian kita masukkan if, NIM, dan, nama, dan, kemudian alamat, dan, kemudian lagi, yakni adalah fakultas, ya. Tanda seperti ini akan memastikan bahwa operasi di dalamnya sini akan dijalankan ketika NIM ada isinya, nama ada isinya, alamat ada isinya, dan fakultas ada isinya. Ya, kemudian kita bentuk di sini untuk memasukkan data, kita masukkan dengan menggunakan query saja, SQL1, kemudian kita bentuk dia ke dalam bentuk query. Kita masukkan dengan perintah insert into, kita masukkan ke tabel kita tadi punya nama, yakni adalah mahasiswa. Dan yang kita masukkan ke kolom NIM, nama, alamat, fakultas ya. ID tidak perlu dimasukkan, walaupun tadi kita masukkan di dalam database kita ada ID, tapi dia akan auto increment. Insert into sudah, kemudian values. Values di sini kita masukkan dari variabel-variabel kita tadi, NIM, kemudian yakni adalah nama, kemudian yang berikutnya adalah alamat, kemudian yang terakhir yakni adalah fakultas ya, fakultas. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam tanda key 1 misalnya seperti ini. Key 1 kita masukkan dengan MySQLi query. Dan di dalamnya kita masukkan yang pertama adalah koneksi kita. Dan selanjutnya kita masukkan dari SQL1 kita. Baik, seperti ini. Kemudian kita enter saja. Kemudian kita berikan di dalamnya yakni adalah conditional. Kalau misalnya koneksinya sukses, kita berikan pesan sukses. Kalau misalnya gagal, kita berikan pesan gagal ya. Caranya seperti ini, kita masukkan if. Kemudian kita berikan Q1 di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan di dalamnya sukses. Kita berikan pesan berhasil memasukkan data baru. Nah, kalau misalnya gagal, kita juga berikan pesan. Kita berikan error di sini. Oh, sorry, error. Kita berikan tulisan gagal memasukkan data. Oke, seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita coba akan keluarkan datanya ya. Jadi pastikan ketika kita membuat variabel sukses dan juga error, nanti dia akan menampilkan error ataupun sukses di form yang kita punya tadi.
Kita scroll ke bawah, kemudian kita akan meletakkan pesannya di bagian form kita ini. Kita akan letakkan di sini. Dan kita akan menggunakan styling dari yang namanya Bootstrap. Kita menuju ke Bootstrap kita dulu. Kita cari di sini, di bagian atas, kita tuliskan alert. Ya. Pilih bagian atas ini. Kemudian kita akan gunakan alert yang disiapkan di sini. Kita masukkan pertama dari yang danger dulu ya. Dia akan menampilkan error. Kita Ctrl C ya. Kemudian kita letakkan di Visual Studio Code kita. Dan di sini kita masukkan dengan menggunakan PHP. Ya, seperti ini. Kemudian kita gunakan if. Kalau misalnya di bagian variabel error itu ada isinya, maka kita keluarkan pesan errornya. Oke, kita Ctrl V di sini. Tadi kita sudah Ctrl C ya. Sekarang kita Ctrl V di sini. Dia akan menampilkan yang namanya pesan error. Kemudian di sini simple danger ini kita ganti dengan PHP echo dan yang dikeluarkan adalah variabel error. Oke, seperti ini ya. Dan sama kita blok dulu. Klik kanan, format dokumen biar tampilannya lebih bagus. Sama kita blok juga di sini. Kita akan tampilkan berikutnya yakni adalah pesan sukses. Ya, Ctrl V saja di bawahnya. Kita ganti di sini sukses. Kemudian alert danger kita ganti dengan alert sukses. Ya. Kemudian kita ganti di sini sukses. Sip. Sekarang kita coba buka dulu Visual Studio Code kita. Oh, sorry, kita buka dulu Google Chrome kita. Kita coba refresh. Baik, dia menampilkan pesan ya, undefined variable error, juga undefined variable sukses. Nah, sama seperti tadi, kita perlu mendefinisikan variabelnya di atas. Kita scroll ke atas. Tadi kita masukkan di sini NIM nama alamat fakultas ya, walaupun kosong. Kita tambahkan di sini sukses. Kita berikan kosong juga. Sama error, kita berikan kosong juga. Ya, kemudian kita save. Sudah, kita menuju ke visual sorry lagi teman-teman. Kita menuju ke Google Chrome kita refresh. Ya, dia sudah tidak menampilkan error. Sekarang coba kita klik di bagian simpan data. Harusnya dia menampilkan error ya, tapi di sini dia tidak menampilkan error. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kita scroll ke bawah, sukses. Oke, berhasil menampilkan data, memasukkan data baru. Oh, teman-teman, salah. Ini masih kurang ya. Jadi kita perlu memberikan else di sini. Else. Oke, kemudian kita berikan di sini yakni adalah error. Ya. Jadi ceritanya kita memastikan bahwa data yang dimasukkan tersebut mengandung NIM, nama, alamat, dan fakultas. Kalau misalnya tidak ada isian tersebut, atau misalnya salah satunya kosong, maka kita berikan error di bawahnya. Kita berikan pesan, silakan masukkan semua data. Ya. Ctrl S, yakni adalah save. Kita buka lagi, kita coba refresh, kita continue. Belum tampil juga, berarti ada yang salah di script kita. Coba buka lagi Visual Studio Code yang kita miliki. Kita lihat di sini kita menyimpannya dengan yang namanya tombol, yakni adalah simpan, name-nya adalah simpan. Kita scroll ke atas, pastikan kita memasukkan datanya ini adalah simpan. Salah ya teman-teman ya. Ini kita masukkannya submit, padahal tadi kita mendefinisikan dengan yang namanya simpan. Kita ganti dari yang submit menuju ke simpan, S-I-M-P-A-N ya. Ctrl S, kemudian kita buka lagi bagian Google Chrome kita. Kita refresh, continue, tapi di sini kita lihat ada undefined index fakultas. Kita coba lihat dia ada di line 22. Kita coba lihat lagi Visual Studio Code kita, line 22 ada di post fakultas ya. Kita coba lihat di sini fakultas, post fakultas ya. Coba sekarang kita lihat apakah kita benar tadi memasukkan dari yang namanya select kita dengan namanya fakultas. Kita scroll ke bawah ya. Kemudian kita lihat di sini kita masukkan yakni adalah kelas ID fakultas. Belum kita masukkan namanya name, kita tambahkan name ya. Kemudian masukkan di sini fakultas. Save, Ctrl S. Kita coba lihat lagi. Coba kita refresh. Continue ya. Coba kita blok dulu di bagian alamatnya, kemudian kita refresh. Lanjut kita klik di bagian simpan data. Baik, dia sudah tidak menampilkan pesan ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan datanya. Kita masukkan di sini yang pertama misalnya NIM-nya kita masukkan 20, kemudian kita masukkan 001. Kita berikan nama, yang pertama adalah Ahmad misalnya. Kita berikan alamat Yogyakarta.
kemudian klik di bagian pilih fakultas, misalnya kita pilih yang pertama adalah Syntax, klik di bagian simpan data. Ya, dia sudah menampilkan pesan berhasil memasukkan data baru. Sekarang kita lihat di bagian phpMyAdmin kita pastikan bahwa datanya masuk ke phpMyAdmin yang kita miliki. Kita klik dulu, kemudian kita klik di bagian mahasiswa, klik di bagian browse ya, dia sudah memasukkan datanya ya, NIM-nya adalah 2020001, namanya Ahmad, alamat Yogyakarta, fakultasnya adalah Syntax. Misalnya kita masukkan data baru dengan ID yang sama, NIM yang sama, Ahmad, Yogyakarta Syntax, kita coba simpan data. Dia gagal masukkan data ya, karena kita sudah memasukkan tadi di bagian kolomnya, di bagian kolom NIM kita buat dia adalah unik ya, sehingga tidak akan ada data yang sama. Nah ini kita sudah masukkan data, tapi kita belum menampilkan data yang ada. Nah selanjutnya kita akan masuk ke proses, yakni adalah read, menampilkan data dari data yang tadi sudah kita masukkan. Kita buka Visual Studio Code kita, kemudian kita scroll ke bawah. Kita menuju ke card di mana kita akan mengeluarkan data kita. Di sini kita sudah siapkan tadi ya untuk card-nya dan juga card body-nya di sini. Kita bentuk menggunakan yang namanya tabel. Kita tuliskan di sini saja ke tabel, kemudian kelasnya kita bentuk yakni adalah dari kelas tabel. Ini sama dengan menggunakan style dari Bootstrap. Kita tutup tabelnya, kemudian di sini kita masukkan yang pertama adalah thead. Ya, kemudian thead, setelah thead di dalamnya kita masukkan tr-nya, dia akan menjadi row, kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah th. Dia akan menjadi kolom-kolomnya, kita berikan scope. Scope misalnya kita masukkan adalah call. Yang pertama kita masukkan untuk bagian nomornya, kita copy saja, Ctrl C, kita letakkan di bawahnya. Setelah untuk urutan nomor, berikutnya kita masukkan yakni adalah NIM. Ya, kemudian kita masukkan berikutnya. Setelah NIM kita masukkan tadi yakni adalah nama. Setelah nama yakni adalah alamat. Kemudian berikutnya setelah NIM, nama, alamat, kita masukkan berikutnya adalah fakultas ya. Fakultas. Ya, belum selesai. NIM, nama, alamat, kita perlu satu kolom lagi yakni adalah aksi. Ya, kita masukkan di sini aksi. Ya, kita sudah masukkan satu row untuk menampilkan heading dari tabel kita. Selanjutnya kita masukkan di bagian dalamnya sini T-body. Kemudian di dalam T-body ini kita akan keluarkan data-data kita tadi. Kita masukkan dengan menggunakan PHP dulu. Kita berikan tag PHP dulu. Ini tag penutupnya. Kemudian di dalamnya sini kita masukkan SQL2. Misalnya kita simpan dengan variabel SQL2. Di dalamnya kita select ya data dari tabel mahasiswa kita. Kita menggunakan select bintang from mahasiswa order by ID ya. Kita akan tampilkan datanya urut ID. ID yang terakhir akan kita tampilkan di paling atas. Order by ID descending ya, artinya dia akan menurun. Kemudian kita bentuk query-nya ke dalam Q1. Di dalamnya kita MySQLi connect. Ya, kemudian kita masukkan di dalamnya koneksinya. Kemudian di dalamnya kita masukkan SQL2 ya. Nah, biar sekalian kita Q-nya ganti dari Q1 jadi Q2 ya. Biar memudahkan saja untuk membacanya. Kemudian di dalamnya sini kita bentuk dalam perulangan while ya. Kemudian di sini kita masukkan R2 misalnya. Kemudian kita bentuk dengan MySQLi fetch array ya, fetch array. Kemudian di dalamnya kita masukkan Q2. Ya, kemudian di dalamnya sini kita akan masukkan beberapa kolom untuk menampilkan data yang ada. Kita mulai dari yang pertama adalah ID-nya. Kita dapatkan dari R2 ID. Lanjut, kita masukkan dari NIM-nya. Kita dapatkan dari R2 NIM ya. Ini kita berikan tab biar rapi. Kemudian nama. Dapatkan dari R2 nama. Ya, kemudian berikutnya yakni adalah alamat. Kita dapatkan dari R2 alamat. Ya, berikutnya yang terakhir yakni adalah fakultas. Kita dapatkan dari R2 fakultas. Oke, kita tab dulu biar lebih rapi. Tab. Oke ya, biar lebih rapi. Kemudian kita keluarkan dia ke dalam row. Kita bentuk dengan tanda
tag penutup dari PHP-nya. Kemudian di sini kita buka lagi penutupnya. Selanjutnya di bagian dalam sini kita masukkan ke dalam baris ya. Kita masukkan dengan TR dulu, dia akan membentuk barisnya. Kemudian di dalam TR kita bentuk dengan TH. Ini akan kita gunakan yang pertama sebagai urutnya, scope, row, ya. Kemudian di sini kita masukkan untuk urutannya. Misalnya kita masukkan PHP echo urut plus seperti ini. Tapi jangan lupa di dalamnya kita perlu inisialisasikan di bagian atas urut. Kita berikan nilai defaultnya pertama adalah 1, ya. Kemudian dia akan terus meningkat ya. Nah, berikutnya setelah kita masukkan yakni adalah urutnya, kita masukkan berikutnya TD ya. TD kita berikan scope. Scope-nya sama, berikan row saja. Kemudian yang pertama kita keluarkan yakni adalah NIM-nya. NIM ya. Kita blok saja. Ctrl C. Kemudian kita enter, Ctrl V. Kita letakkan di bawahnya yakni adalah nama. Sama, kita copy saja. Letakkan di bawahnya kita ganti dengan alamat. Ya, kemudian yang berikutnya setelah alamat yakni adalah fakultas. Fakultas. Ya. Kita coba lihat dan kita akan siapkan satu tombol di sini. Ya, kita siapkan satu tombol. Kita bentuk dengan TD sama scope-nya. Kita bentuk row juga. Nanti kita akan buat 2 tombol di sini untuk edit dan juga delete. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di bagian Google Chrome kita, apakah hasilnya sesuai yang dengan kita inginkan. Ini kita blok di bagian URL-nya, kemudian kita refresh ya. Dia sudah menampilkan datanya, ada pesan di sini MySQL Connect expect parameter 1 to be string di line 138. Kita coba lihat dulu. Kita lihat di bagian line 138, tadi kita menuliskannya MySQL Connect. Maaf, tadi salah bicara dan juga salah tulis. Ini ganti, bukan MySQL Connect, tapi MySQL Query, teman-teman. Ya, save. Kemudian kita coba lihat lagi. Di bagian Google Chrome kita pilih di bagian data mahasiswa. Kemudian kita coba refresh. Dia sudah menampilkan datanya ya. Ada NIM 202001 Ahmad Yogyakarta Saintek. Kita tambahkan tombol di sini. Kita buka Bootstrap kita. Kemudian kita coba lihat di bagian search atas ini. Kita coba ganti dengan yang namanya button. Pilih bagian atas. Ya, kita akan menggunakan button di sini. Yang akan kita gunakan warna merah ini dan juga warna kuning. Ya, ini adalah bagian danger dan warning. Ini kita blok di bagian danger dan warning. Ctrl C, ya. Kemudian kita akan letakkan dia di Visual Studio Code kita. Buka Visual Studio Code. Letakkan di bagian bawah sini. Untuk letakkan di bagian kolom aksi. Ctrl V saja. Kita blok, kita berikan yakni adalah format dokumen, ya. Kemudian di sini kita ganti tadi yang sebelumnya adalah danger, kita ganti menggunakan yang namanya delete. Warning kita ganti dengan yang namanya edit. Nah, urutannya kita ganti, kita rubah. Yang pertama kita berikan yakni adalah edit dulu. Kemudian yang berikutnya kita masukkan yakni adalah delete. Nah, nanti kita akan bentuk dia menjadi aksi edit dan juga delete. Kita lanjutkan untuk proses update. Bagian edit kita berikan ahref di sini, ahref. Ya, kemudian kita bentuk menjadi URL. Ahrefnya kita masukkan index.php. Kita berikan OP misalnya. Kemudian kita masukkan di dalam OP tersebut adalah edit. Kemudian kita masukkan di sini ID, jangan lupa karena kita akan melakukan edit, pastikan yang diedit adalah ID yang kita inginkan. Kemudian kita berikan sama dengan di dalamnya kita berikan PHP, kita berikan echo di sini dan kita berikan dari variabel ID. Ya, seperti ini. Kemudian kita letakkan yang namanya button edit tadi kita blok. Kita Ctrl X, teman-teman. Kemudian kita letakkan di dalam A. Ya, Ctrl V saja. Kemudian kita coba lihat apakah URL-nya benar, index PHP op edit ID ya. Sekarang kita coba lihat buka di bagian Google Chrome kita. Coba refresh. Kemudian klik di bagian edit. Baik, dia sudah menampilkan ya untuk URL-nya op edit dan ID-nya adalah 1. Dan nanti kita akan tampilkan data yang kita dapatkan dari database dan kita tampilkan di form yang kita siapkan ini. Dia akan menampilkan NIM, nama, alamat fakultasnya. Sekarang kita coba buka dulu di bagian Visual Studio Code kita. Oke, kemudian kita scroll ke atas. Kita masukkan saja di sini. Ini kita berikan pesan dulu untuk create ya. Baik, di bagian atas ini kita masukkan if
iset, ya, kemudian kita berikan $_get OP, ini akan menangkap isi dari OP-nya. Kalau misalnya ada data di bagian $_get OP, kita berikan di sini OP, dia akan didapatkan dari get, ya, kemudian dimasukkan dari OP. Ya, kalau misalnya tidak, else, kita berikan nilai OP, defaultnya adalah kosong, ya. Ya. OP ini akan digunakan untuk menangkap variabel yang kita lewatkan di URL kita, teman-teman, ya. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk melakukan pengeditan di sini. Kita masukkan di atas sini, if OP edit, maka kita akan tampilkan datanya. Pertama, kita keluarkan dulu ID. Dia didapat dari get ID, ya. ID-nya kita tangkap dulu. Kalau misalnya sudah, kita bentuk dalam query SQLi. Kita select, ya, select bintang from. Tabelnya apa? Tabelnya mahasiswa. Where apa? Where ID. ID-nya dari mana? ID, ya. Kalau sudah, kita bentuk Q1. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan MySQLi query, teman-teman, ya. Jangan sampai typo lagi, koneksi, kemudian SQL1. Kalau sudah, kita bentuk R1, kemudian kita masukkan di sini MySQLi fetch array. Oke, kemudian kita masukkan di sini Q1. Data yang kita keluarkan apa saja? NIM. Dari R1, NIM, ini akan didapatkan dari tabel mahasiswa, ya. NIM, setelah NIM adalah nama. Kita dapatkan dari R1, nama. Setelah NIM nama, berikutnya adalah alamat. Dari mana? R1, alamat. Lanjutkan, ya, ini adalah fakultas. Kita dapatkan dari mana? R1, fakultas. Tip. Oke, ini kita tab dulu. Tab, 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 tab. Tab, ya, biar lebih rapi. Selanjutnya kita berikan pesan sekalian. Kalau misalnya tidak ada datanya, kita berikan pesan di sini if NIM kosong, kita berikan error di sini. Error. Misalnya kita masukkan pesan data tidak ditemukan. Ya, kita save. Kemudian kita tampilkan data sudah. Selanjutnya kita langsung untuk melihatnya di bagian Google Chrome kita. Coba kita refresh. Baik, dia sudah menampilkan datanya, ya, di sini. Ya, ini adalah data yang pertama tadi. Si Ahmad, Yogyakarta, fakultasnya Saintek, ya. Misalnya di sini ID-nya baru 1, ya. Misalnya di sini kita ganti dengan 100 misalnya. Harusnya dia akan menampilkan pesan error. Kita refresh. Baik, dia sudah menampilkan pesannya data tidak ditemukan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bentuk menjadi proses update, ya. Kita klik dulu di bagian edit sini, kemudian kita lihat dia sudah menampilkan data. Selanjutnya kita akan bentuk menjadi proses update. Menuju ke Visual Studio Code dulu, kemudian kita menuju ke bagian iset pos simpan ini. Kita letakkan dia di sini saja, di bagian dalam dari NIM, nama, alamat, dan fakultas. Kita berikan di sini sebelumnya if, ya, kemudian kita berikan OP edit. Maka kita bentuk dia menjadi proses untuk melakukan update data. SQL1. Ya, kita bentuk dia dengan menggunakan update mahasiswa set NIM. Kemudian berikutnya adalah nama. Kemudian berikutnya setelah NIM nama, alamat. Dari alamat. Kemudian berikutnya adalah fakultas. Dari fakultas. Ya, jangan lupa ketika melakukan update kita kasih where, teman-teman, ya. Where ID, kalau misalnya tidak dipakai where, nanti semua akan terupdate. Lanjutkan, SQL1 sudah kita masukkan, Q1 kita bentuk MySQLi query. Dari mana? Dari koneksi. Kemudian kita masukkan dari SQL1. Ya, kemudian kita berikan dengan menggunakan conditional if Q1, kita berikan pesan sukses. Data berhasil diupdate.
Ya, kalau misalnya gagal, kita berikan pesan juga, error, data, gagal diupdate. Seperti ini ya. Dan jangan lupa di sini karena kita masukkan dengan menggunakan yang namanya edit, maka dia akan melakukan proses update. Nah, selain itu, maka kita akan menggunakan proses melakukan insert ya. Ini kita blok, ya, bagian bawah kita blok, Ctrl X, letakkan di dalam else ini. Ya. Kita bentuk dia dengan menggunakan dokumen, blok dulu, kemudian pilih bagian format dokumen. Baik ya. Ini kita berikan komen dulu untuk update. Kemudian ini untuk insert. Sip, save, Ctrl S, coba lagi. Coba kita refresh. Name, Ahmad, misalnya nama kita ganti menjadi Ahmad Junaidi misalnya. Alamatnya dari Yogyakarta kita ganti jadi Jakarta. Kemudian fakultasnya kita ganti menjadi Soshum misalnya. Kemudian kita klik bagian simpan data. Baik, dia sudah ganti ya. Namanya Ahmad Junaidi, alamatnya Jakarta, kemudian fakultasnya adalah Soshum. Kita lanjutkan proses yang terakhir, yakni adalah delete. Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code kita. Kita menuju ke bagian bawah, ya. Scroll ke bawah, kemudian kita menuju ke bagian tombol delete. Tadi kita sudah siapkan, yakni adalah tombol untuk melakukan update. Kita buat lagi satu, href. Kita masukkan di sini index.php. OP-nya tadi edit, kita tambah, yakni adalah delete. And ID kita keluarkan dari PHP echo ID. Ya, kemudian buttonnya bagian bawah kita blok, Ctrl X. Kemudian kita letakkan di dalam sini, Ctrl V. Ya. Kita coba save. Sekarang kita coba lihat di bagian Google Chrome kita. Ini coba kita refresh dulu. Kemudian misalnya kita bagian delete, kita perhatikan ya bagian URL-nya nantinya. Klik di bagian delete, tadi sebelumnya adalah edit. Kalau kita klik di bagian delete, maka dia akan mengganti menjadi delete ya. Artinya dia akan melakukan proses delete. Tapi kita perlu bentuk konfirmasi dulu. Kita akan gunakan JavaScript saja. Menuju ke bagian Visual Studio Code. Kemudian kita berikan di sini setelah href ini, kita berikan di sini untuk proses melakukan konfirmasi data. Kita ketikkan on click. Ya, kemudian kita berikan return. Di dalamnya kita masukkan confirm. Ya, kemudian di dalamnya kita berikan tanda petik, kemudian kita tuliskan di dalamnya yakin mau delete data. Tanda tanya, ya. Kemudian kita save. Sekarang coba kita lihat di bagian Google Chrome kita. Ini coba kita blok dulu seperti ini. Ya, jadi tinggal hanya index.php-nya. Sekarang kita refresh. Kita klik di bagian delete. Ya, dia sudah menampilkan konfirmasi ya. Yakin mau delete data. Kalau misalnya kita klik di bagian cancel, dia tidak jadi delete data. Kalau misalnya kita klik lagi dan klik di bagian OK, maka dia akan menuju ke bagian delete. Ya. Nah, sekarang kita coba buka lagi bagian Visual Studio Code. Kita lakukan operasi untuk melakukan delete. Scroll ke atas. Kita buat operasi delete if OP ya sama dengan delete. Kita tangkap dulu ID-nya, ID. Kita bentuk get ID. Kemudian kita lakukan proses query SQL1 ya, SQL1. Kemudian kita masukkan query-nya, delete from tabelnya mahasiswa, where ID-nya apa? Dari variabel ID ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam proses eksekusi dari query-nya. Q1 misalnya, MySQLi, query dari koneksi, dan kita masukkan query-nya SQL1. Ya. Kemudian kita bentuk dengan menggunakan if lagi, if Q1, kita berikan pesan sukses. Masukkan di sini, berhasil
hapus data. Ya, kalau misalnya gagal, kita berikan pesan juga, error. Kita berikan pesan error, gagal melakukan delete data. Ya, save. Kemudian kita coba buka bagian Google Chrome kita. Kita klik di bagian delete lagi. Ada pesan, yakin mau delete data. Kalau misalnya tidak, dia tidak akan melanjutkan proses delete. Klik lagi bagian delete, kemudian kita klik di bagian OK. Dia sudah menampilkan pesan berhasil hapus data, dan datanya di bawah juga sudah hilang. Nah, misalnya kita masukkan lagi, NIM, kita masukkan misalnya 20200002. Kemudian berikutnya kita masukkan dengan nama, misalnya Dwi Harjanto misalnya. Kemudian kita berikan alamatnya, misalnya alamatnya Surakarta. Fakultasnya kita pilih, Saintek misalnya. Kemudian kita klik di bagian simpan data. Dia sudah memberikan pesan berhasil memasukkan data baru ya. Kemudian kita klik di bagian edit. Kita klik bagian simpan data. Dia sudah memberikan pesan data berhasil diupdate. Tapi kalau misalnya kita akan masukkan data baru, kita perlu hapus dulu ya. Ini hapus dulu, kemudian hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Nah, kita akan buatkan sebuah proses ketika dia sudah melakukan proses create, read, update, ataupun delete. Dia akan diredirect ke halaman awal. Ini bisa kita gunakan, yakni adalah proses redirect dengan menggunakan fungsi header yang dimiliki oleh PHP. Kita masukkan dulu ke bagian Visual Studio Code yang kita miliki. Kita scroll. Kita lihat di sini bagian error dan juga sukses di dalam cut body. Kita masukkan di sini saja. Hanya di sini kita masukkan header. Kemudian masukkan di sini refresh ya. Kemudian titik 25, kemudian titik koma. Kemudian kita masukkan URL sama dengan kemudian dimasukkan di sini index.php. Ya, ini adalah alamat dari URL kita. Ini kita blok ya. 5 di sini adalah detiknya ya. Detik. Oke. Kemudian kita masukkan juga di bagian bawah sini untuk melakukan redirect setelah 5 detik ke bagian indeks awal. Save. Kemudian kita coba buka lagi bagian Google Chrome kita. Ini coba kita hilangkan dulu. Kemudian kita coba refresh. Kita buat satu NIM baru, 20200003 misalnya. Kemudian kita berikan nama Tri Untoro misalnya. Kemudian kita berikan alamatnya, misalnya adalah Semarang. Fakultasnya kita pilih, misalnya adalah Soshum. Kita klik di bagian simpan data. Dia berhasil memasukkan data baru. Tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, dia sudah diredirect ya. Kalau misalnya kita klik di bagian edit, ya, kemudian kita klik lagi di bagian alamat, misalnya kita ganti Semarang Tengah misalnya. Kita klik bagian simpan data. Dia akan redirect 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia sudah redirect. Nah, sekarang sama, kita akan coba klik bagian delete. Dwi Harjanto kita delete. Yakin mau delete data, klik di bagian OK. Berhasil hapus data, tunggu 5 detik. Oke ya, dia sudah redirect. Terima kasih, nama saya Diwirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.